Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sekalian yang masuk maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimahullah, beberapa waktu yang lalu di Masjid Nurul Ikhlas ini saya ditanya oleh sebagian jamaah yang berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman. Tiba-tiba nanya, pertanyaannya adalah surga yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu surga sekarang atau besok di akhirat, dan surganya itu ada apa enggak? Lalu gimana itu menurut Ustaz? Terus saya sampaikan, yang namanya surga neraka itu adalah bagian dari objek keimanan. Objek iman itu enggak tampak, enggak kasat mata. Justru itulah letak ujiannya di situ. Nah, itu sudah jelas. Kalau ada yang meragukan, maka Al-Quran sudah menjawab. Di antaranya adalah di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Surahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab ini yang diturunkan kepada wahai Nabi Muhammad dari Tuhanmu itu adalah hak atau benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Jadi potensi orang meragukan, tidak percaya kepada Al-Quran dan apa yang disampaikan ditulis oleh Allah. Jadi yang beriman sama yang nggak beriman itu lebih banyak yang nggak beriman. Pahalanya orang sholat di masjid berjamaah 27, kemudian nanti ditambah dilipat gandakan lagi. Nah, percaya apa enggak nyata. Itu bagian dari keimanan. Mau dipaksa seperti apapun, kalau hatinya nggak dibuka oleh Allah, hatinya nggak yakin, nggak percaya, mending kerja aja, mending terus dagang aja, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi iman itu objeknya sesuatu yang nggak kasat mata. Yang makanya awal-awal surah Al-Baqarah itu ciri orang bertakwa adalah beriman. Berimannya itu kepada bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada gaib. Ya gaib itu nggak kelihatan. Surga, neraka, nikmat kubur, siksa kubur, terus malaikat, Rasulullah. Kita nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi kenapa kita beriman? Karena ada tangga untuk jalan menuju pada keimanan. Yakni apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis. Coba kalau agama itu produknya Karl Marx atau Donald Trump, kira-kira gimana Mas? Itu nggak bakalan dipakai. Nah, jadi berarti ajaran Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, adalah benar. Bersyukurlah orang yang beriman dan yakin mengamalkan ajarannya. Adapun orang yang tidak percaya, maka sikap kita bagaimana? Tadi saya baca surah Yusuf itu di salah satu ayatnya ada fakaifa asa ala qaumin kafirin ala qaumil kafirin. Bagaimana aku bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya, nggak usah sedih, jangan baper. Sama itu awal-awal surah Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau wahai Nabi Muhammad, bakhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu sendiri, yakni depresi, frustasi gara-gara engkau jualan berdakwah tapi nggak diterima, nggak disambut, terus engkau frustasi. Jangan seperti itu, biasa-biasa aja. Nabi zaman dulu jualan juga ada yang nggak percaya, ada yang nerima. Jadi nggak usah terus dipikirin. Jadi gitu ya Ustaz jawabannya. Iya, mulai dari dulu orang kayak gitu ada aja. Orang yang nggak percaya zaman sekarang. Surga yang dijanjikan itu sekarang apa besok? Kalau besok ada apa enggak? Lah objeknya keimanan. Kalau nggak iman ya repot, nggak usah dibahas. Jadi sekali lagi, orang yang beriman dan yang nggak beriman itu lebih banyak yang tidak beriman. Saya ulangi ayatnya. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Nabi Muhammad dari Rabbmu adalah al-haq, benar, pasti.
Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kalau sudah gak beriman bagaimana? Udah gak ada bagian aja. Gak usah sedih. Terus di surah Yasin itu kan kita sering baca fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai ucapan komentar mereka membuat engkau sedih. Jadi komennya orang yang gak beriman itu pasti nyakitin hati. Tapi gak usah biarin aja. Toh mereka ntar besok dapat bagian dari apa yang mereka yakini dan bagian dari apa yang mereka katakan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.